Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Para pemirsa LGM yang berbahagia, kembali bersama saya Ferry Mulyo bersama Ketua Umum Dewan Nusantara Bapak Dandung dari Solo dan Bapak Muassis dari Malang ya Pak? Iya, dari Malang. Nah, bayangin, saya di barat Jawa, Pak Dandung di tengah Jawa dan timur Jawa. Wah, rasanya kalau kita perang jiwa Nusantara menang, karena semua Jawa sudah dikuasai oleh jiwa Nusantara. Baik, Pak Muassis atau Pak Dandung yang mungkin bisa berdiskusi. Pak, jangan terlalu formal, boleh dipotong kalau salah satu sedang bicara atau menambahkan. Jadi intinya gini, kalau kita bicara karya seni anak yang tahun itu, tahun 70, bahkan tahun sebelum tahun 70, tahun 60 sudah ada terus sudah dilanjutkan melalui grup band Plus ya, dengan plusnya Pak Muri. Sekarang kalau kita lihat itu mungkin sudah 50 tahun karya beliau ya di Merdeka. Nah, gimana perlindungan hak ciptanya? Atau siapa sekarang yang memegang hak cipta tersebut? Apakah ini sudah kembali ke negara, atau kembali ke keluarga, atau mungkin jiwa Nusantara menjadi lokomotif untuk mengawal hak intelektual dari grup band nama Plus atau Plus Bersaudara? Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, mungkin kita mundur dulu ke proses property right-nya beliau. Jadi ini kita memang ada hal yang harus diluruskan. Memang karya-karya Gus Bersaudara yang di tahun 1962 itu memang perjanjian dengan perusahaan rekamannya sudah menggunakan royalti. Demikian juga yang ada di MITA. Ya, tetapi karena memang sistem bisnis itu dianggap atau dirasakan tidak terlalu menguntungkan, walaupun dalam jangka panjang itu menguntungkan. Kalau lagu itu diedarkan ulang, itu berarti mereka mendapat terus lagi ya, muncul lagi ya. Terus, tetapi sayangnya kemudian ketika mereka pindah ke Remaco, hal yang sistem itu tidak diterapkan dengan alasan waktu itu kalau royalti itu setelah barang dijual baru mereka menerima sisa royaltinya. Nah, yang kedua setelah di Remaco mereka jual putus itu sebuah album yang sudah direkam itu dibeli putus, dibayar 5 kali lebih besar dibanding kita itu. Tetapi akibatnya di masa tua mereka sudah tidak mendapat itu yang terjadi. Nah, sehingga kita sendiri perhatian, jadi ada satu proses mengembalikan kualitas lagu, tapi sebenarnya tidak memberikan keuntungan bagi yang bersangkutan. Nah, sehingga cara yang menurut kita merugikan itu oleh Masion dan oleh yang tersisa itu ada rekaman-rekaman yang diulang, jadi di aransemen lagi karena memang mereka sudah tidak mendapat. Nah, kemudian itu berlangsung. Jadi kalau kita mendengarkan lagu Kisah Sedih di Hari Minggu bisa ya 8 versi apa lebih dari itu. Nah, iya. Jadi artinya memang ada eranya di mana royalti dianggap masih terlalu tidak menguntungkan bagi para pencipta pada saat itu. Tapi ada satu era lagi justru polanya berbeda lagi gitu ya. Nah, kalau sekarang Pak, kira-kira apakah royalti itu masih hidup atau sudah berakhir atau ada pola-pola lain yang bisa
kemudian memang ada upaya untuk mempatenkan. Jadi misalnya Masion itu ada penggemar dari Bandung yang membiayai pematenannya. Mulai tertata. Kemudian yang lain, sistem ini memang membuat pertama kita juga gagap. Misalnya kita ini pelestari apa membaca ya, bingung juga gitu prosesnya. Walaupun ada KCI, Yayasan Karya Cipta Indonesia yang juga memungut misalnya THR setahunnya harus bayar berapa, Taman Pasar Seni Ancol yang kita mainkan band pelestari dipungut juga, tetapi itu masih kurang progresif. Nah, sehingga mereka juga ada kendala, misalnya yang terdaftar dari 900-an atau 1000 lebih karya mereka itu tidak semuanya terdaftar. Dan kalau mendaftarkannya yang 1000 lumayan perlu biaya. Nah, sehingga sistem itu menjadi gamang. Kemudian ada sebuah kesadaran dari ahli warisnya Gus Bersaudara dan Gus Plus untuk membuat sebuah yayasan yang sebenarnya tidak hanya mengingatkan bahwa ada hak bagi pencipta lagu, tetapi juga mendorong selain Gus Plus pun juga diberdayakan soal ini. Nah, kemudian di akhir-akhir ini memang ada sebuah fenomena baru ketika YouTube mengudarakan kembali lagu-lagu mereka merasa aku tak oleh apa-apa, dan belakangan lagu-lagu mereka sempat diakui oleh pemilik dalam tanda petik dari Korea dari itu. Jadi setiap kita melihat YouTube, nah itu haknya diambil. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian mereka mengangkat beberapa lembaga yang menarik royalti dari penayangan YouTube mereka. Nah, mulai hari ini mereka sudah lumayan menerima, walaupun itu masih berbagi dengan studio rekaman mereka pada waktu berkarya. Itu posisi posisi sekarang ya. Ya, karena sekarang ini kan suka atau tidak suka sebuah keniscayaan dengan era 4.0 gitu ya, era teknologi informasi di mana semua begitu mudah ditayangkan, dan tapi katanya ada upaya dari ahli waris untuk coba melihat ya atau melihat kemungkinan bagaimana mengawal atau menjaga hasil kekayaan intelektual orang tua mereka. Nah, kira-kira Jiwa Nusantara sendiri ini perannya akan Pak Lanjut untuk mengawal ya, artinya karya-karya yang sudah mungkin jual putus, mungkin masih dalam bentuk royalty atau bentuk yang lain. Kira-kira peran Jiwa Nusantara seperti menjadi wadah yang legal formalnya kuat, kira-kira apa peran? Gimana terdengar? Gimana Pak Dandut, bisa dengar suara saya? Ya, sekarang dengar. Oh, kedengaran ya, tadi malah ya. Jadi gini Pak, kita lihat bahwa karya anak bangsa bernama Gus Bersaudara, Gus Plus itu ada beberapa pola, ada yang dengan pola sifatnya royalty, ada yang polanya jual putus. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak peran atau apa yang akan dikerjakan Jiwa Nusantara agar bisa menjaga atau bisa memberikan nilai tambah atas karya-karya anak bangsa yang saat ini masih digemari, tetapi kelihatannya tidak bisa mempunyai kekuatan ekonomi. Nah, gimana kira-kira peran-peran dari Jiwa Nusantara? Baik, sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Wasis adalah memang urutannya seperti itu, yang kemudian memang kita cukup prihatin. Namun dari Jiwa Nusantara dan kita berkoordinasi dengan para band pelestari
yang kemudian dia selalu menindangkan, menyanyikan, menghibur kepada masyarakat pada umumnya, dan kita kadang-kadang memberikan informasi untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk tadi saya sampaikan melalui yayasan. Salah satu contoh bahwa di Solo dulu kita kerjasama dengan Taman Hiburan Sriwedari, setiap yang live akan kontrak ke THR dengan kami ada persentasenya mengisi kas itu yang nanti dikumpulkan untuk Biasanya? iya Yayasan. Cinawi. Dan mudah-mudahan ini nanti akan lebih terkoordinir dan kita secara pelan-pelan nanti akan kita database-nya nanti kita mudah-mudahan band Bestari lebih terkumpul, lebih bagus. Nanti kita koordinasi ke Pengwil, setiap provinsi memberikan informasi kepada setiap band, kabupaten dan kota untuk itu. Nah, ini yang tugas kita semua. Jangan sampai kita itu melestarikan, jangan sampai hilang ini. Gitu, Pak. Iya, betul. Karena memang karya ini masih enak dinikmati oleh generasi kita ya, generasi kita dan generasi di bawah. Putra saya sangat menyenangi lagu-lagu itu. Nah, Pak Wasis mungkin kalau kita ingat dulu, kita sama-sama pernah, saya dengan Pak Wasis pernah coba menjadikan namanya N1 Cafe. Ya, N dari kata Nusantara, One dari kata satu. Jadi lagu Nusantara satu. Nah, menurut saya itu sebuah trademark plus sehingga saya sangat terobsesi untuk membuat kafe namanya N1 Cafe bersama Pak Wasis. Lalu saya pernah diajak Pak Wasis duduk-duduk di Pasar Seni Ancol ya Pak Wasis setiap Jumat malam kalau saya tidak salah, ada band Pelestari ada band Pelestari, dan dulu saya dengar ada grade-nya, ada grade A, grade B, dan grade C gitu kan. Apakah itu masih bergulir Pak, kegiatan-kegiatan segitu? Artinya sertifikasi grade, ya wah ini bagus banget grade-nya A dan seterusnya. Gimana Pak Wasis perkembangan? Ya, saya kira gini, dengan kita terlegalisasi itu pertama tempat-tempat yang bekerja sama dengan Jiwa Nusantara, karena kita yang menyediakan pengisi acara atau band pelestari, tentu kita juga punya grade. Jadi misalnya biasanya kan kalau di Ancol dulu ada band pembuka yang mungkin grade-nya C lah karena jam terbangnya rendah. Nah, itu sekarang sudah membudaya di masing-masing kota-kota besar. Jadi di masing-masing kota besar sudah kita terapkan itu. Jadi jangan sampai ada logo di situ, logonya Jiwa Nusantara, terus mainnya wah di bawah standar untuk ditonton. Makanya itu ada satu klarifikasi dan itu sudah kita rumuskan. Nah, siapa yang di kelas ini, pertama itu. Yang kedua, Jiwa Nusantara sejak 2004 sampai hari ini kita membuat semacam tempat berprakteknya band-band pelestari. Ketika kita biasanya di acara mengenang Tony itu ada parade di Sriwedari, biasanya yang diikuti 75 sampai 100 band pelestari, hanya untuk dipilih the best 10-nya. Karena yang the best 10 ini nanti disalurkan ke band plus kafe. Nah, itu. Kalau saya lihat Pak Dandun dan Pak Wasis, dan kalau boleh saya ini, kalau Pak Wasis ada di timur Jawa, Pak Dandun ada di tengah-tengah Jawa, sementara kelayanan Kus-Kus ada di ibu kota Jakarta yang ada di baratnya Jawa. Nah, kira-kira saya sayang di sini tidak ada wakil dari Jakarta, tempat kelahirannya band Kus-Plus, ya, yang rumahnya dulu di kawasan Kebayoran bernama Cipete, Jalan Haji Nawi kalau saya nggak salah. Iya. Betul ya Pak. Nah itu tidak ada wakil. Nah kira-kira Jakarta sendiri punya apresiasi yang sebesar itu nggak? Seperti warga Solo yang ada Pak Dandun atau warga Timur Jawa ada Pak Wasis. Nah kira-kira di Jakarta, kota besar, apakah ada apresiasi seperti itu? Atau mungkin pengurus di Jakarta juga punya program untuk hal-hal yang disampaikan oleh Pak Wasis atau disampaikan oleh Pak Dandun tadi?
Atau justru ya ibu kota bergulir saja lah, kalau ada ditangkap, kalau enggak ya sudah. Nah gimana Pak Dandu? Kira-kira Bapak di Solo sebetulnya bisnis ada di kota Jakarta. Nah kira-kira Jiwa Nusantara bisa menangkap itu nggak kira-kira? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kita band ini di daerah, di kota dan kabupaten, yang kemudian di provinsi, termasuk DKI. Nah, kemudian Jiwa Nusantara Pusat memang ada petugas-petugas di mana selalu memberikan informasi, instruksi perihal tadi, rencana tadi. Nah, kemudian Haji Nawi, jadi kita sebut Haji Nawi adalah kompleknya Pusplus. Secara personal legend-nya kita hubungannya baik. Termasuk sekarang menjadi yayasan yang kemudian putra putrinya hubungannya dengan Jiwa Nusantara juga baik. Jadi kalau kita ke sana, insya Allah bicara-bicara tentang pos-posan terbuka. Ya, Pak, ya. Tapi artinya kalau di Jakarta ada putra putri beliau ya, yang juga pernah saya dengar ada namanya junior ya, Gus ya, junior ya. Tapi saya tidak secemerlang ya, tidak secemerlang orang tuanya karena memang eranya sudah berbeda. Tetapi artinya mungkin beliau itu putra putrinya bisa mengelola yayasan untuk mengelola hasil karya orang tuanya, gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan artinya Jakarta yang begitu marak dengan bisnis tidak lepas dari pantauan Jiwa Nusantara, karena saya khawatir di daerah begitu hebat tetapi tidak menangkap, tidak ada peluang bisnisnya. Di Jakarta peluang bisnisnya besar sekali tetapi tidak ada orangnya, gitu ya. Mungkin kalau Pak Mas Badan ada di Jakarta mungkin, nah ini soalnya para pini sepuhnya, para ininya adanya di tengah Jawa sama di timur Jawa ya. Di Jakarta mungkin satu saat kalau kita adakan acara lagi bisa diundang, siapa sih ketua Jakarta, gitu kan. Kita boleh dengar dari mereka gimana nih peran Jakarta ya di Jiwa Nusantara. Kebetulan ada yayasan itu. Yayasannya namanya apa, Pak? Yayasan, kalau boleh tahu, yayasan yang ada di bawah keluarga Pusplus, yayasannya apa namanya? Yayasan Kus Bersaudara. Oh, Yayasan Kus Bersaudara ya. Iya. Satu saat Pak Dandu dan Pak Wasis saya akan mendirikan yayasan namanya Yapensa, Yayasan Pelita Nusantara 1. Oke. Ya doakan ya Pak ya, Yayasan Pelita Nusantara 1. Kenapa Pelita? Karena kecil saja di tengah hingar-bingarnya matahari, hingar-bingarnya ibu kota ada pelita. Nusantara 1 jiwa saya memang lagu-lagu bisnis. Oke. Jadi Nusantara 1 sebuah trademark lagu yang menjadi kebanggaan kita semua. Boleh saya tambahkan satu informasi. Jadi sebenarnya Jiwa Nusantara itu tidak hanya yang sudah kita ceritakan tadi, tetapi dengan dari sisi bisnis kami juga membantu para pemilik hak. Salah satunya adalah bekerja dengan mensuplai informasi kepada Sony Records ketika untuk album Erwin Gutawa maupun yang bekerja sama dengan Idol 4. Kemudian juga kami menjadi narasumber bagi bisnis yang pengen menggunakan lagu, biasanya nanya ke Jiwa Nusantara dulu, baru kami antar. Kalau misalnya menggunakan lagunya karya Pak Kuswoyo, kita antar ke tempatnya Pak John Kuswoyo karena Pak Kuswoyo sudah meninggal, jadi beliau yang terima. Kalau kebetulan itu Mas Tony, ya ke rumah Mas Tony, ke Mas Yon, ke Mas Yo, ke Mas Muri. Itu saya kira banyak kita kerjasama yang langsung, maksudnya bagaimana karya cipta mereka tetap memberikan kontribusi. Dan tentu saja kami menjadi marketing khusus setelah Mas Tony tidak ada. Jadi main di Pemda mana, siapapun yang membutuhkan. Atau kita urunan sendiri menampilkan mereka. Karena ya kecintaan, ya
ada perasaan prihatin dan lain sebagainya, itu kami tuangkan dalam bentuk yang nyata. Saya kira baik, Pak. itu. Artinya peran Jiwa Nusantara begitu terlihat ya untuk menjaga atau mengawal ya karya anak bangsa yang kelihatannya sekian puluh tahun lalu menjadi sebuah lagu-lagu yang sangat melegenda. Bahkan kalau ingat saya zaman SD, sampul buku pun belakangnya ada lagu Kus Plus ya, ada noten-notennya ya, ada sonisasinya, ada syairnya gitu ya. Karena pada saat itu belum gitu ya, jadi dicetak dengan gaya rambut yang panjang, dengan gaya celana yang cutbray gitu Pak ya, dan lagu-lagu yang menarik ya di sampul-sampul buku. Jadi kadang-kadang kalau lagi suntuk belajar sejarah ya, nyanyi Kus Plus karena di belakangnya ada Kus Plus, sampai akhirnya dilarang Pak, di sekolah kami dilarang, harus disampul supaya anak-anak tidak bernyanyi pada saat diajarkan gitu. Iya betul. Kisah lucu di balik itu semua ya, tapi ternyata ini sebuah karya besar. Baik Pak Brandon, kalau kita bicara Kus Plus rasanya tidak habis-habis, menarik sekali. Nah kira-kira program apa dalam waktu dekat yang akan digulirkan oleh Jiwa Nusantara? Program apa yang akan digulirkan oleh Jiwa Nusantara untuk kembali mengingat ya karya-karya seni yang melegenda dari Kus Plus atau Kus Plus ini? Mungkin ada program apa? Program kumpul-kumpul bareng atau program nyanyi bareng melalui layar kaca, atau ada konser kaca atau konser apapun, atau mungkin ada sesuatu yang Bapak sampaikan dalam kegiatan tahun 2021 yang kita masih belum terlepas dari pandemi COVID ini. Mungkin ada program, ada gagasan-gagasan baru dari Jiwa Nusantara. Silakan. Yang biasanya kita adakan parade. Dalam satu acara parade ini silaturahim secara nasional, kita ketemu dengan para band pelestari langsung. Yang saat ini memang baru pandemi, namun insya Allah nanti kita tatap muka seperti ini dengan teman-teman band pelestari dan para pengurus di pusat dan daerah. Rencana kita begitu, yang kemudian juga harapan bahwa mudah-mudahan semua akan mengerti, paham bahwa kota dan kabupaten sudah secara pelan-pelan mendata berapa sih sebenarnya di Solo ini bandnya, di Semarang ini bandnya berapa, dan seterusnya. Oke. Band pelestari ya maksudnya. Harapan kami kalau waktu mengadakan parade di THR itu tadi yang sampaikan Pak Wasis, bisa lebih dari 100. Jadi kita pusing waktunya membagi. Nah gitu. Mudah-mudahan kita nanti terfokus di suatu tempat, apalagi seperti ini ya, kita nanti koordinasi dengan pemerintah kota, kabupaten, dan mungkin barangkali pusat ya Pak Wasis ya. Ya gitu kira-kira. Oke, jadi ada sebuah acara gathering atau acara kumpul-kumpul kangen atau kumpul-kumpul rutinnya. Dari Pak Wasis sendiri mungkin ada pesan-pesan untuk kita kaum muda, bagaimana melestarikan karya-karya anak bangsa. Mungkin dalam waktu sisa 2 menit ini mungkin Bapak ada pesan untuk para pelestari band atau bahkan anak muda sekarang. Ya tentu kita tidak menyalahkan teman-teman generasi baru milenial untuk mungkin mengenal penyanyi-penyanyi luar, misalnya The Beatles, Queen, atau K-pop misalnya. Tetapi kita juga perlu menyadari juga Indonesia juga pernah punya sebuah band yang menghasilkan 1.650 lagu, 159 album. Itu suatu hal yang luar biasa, dengan harapan demikian bisa menginspirasi generasi baru juga mempunyai kreatif yang sama dengan musisi pendahulunya. Saya kira itu pesan saya. Baik, mencintai karya anak bangsa dan menjaganya. Dan alhamdulillah ada Jiwa Nusantara yang hari ini menjadi pengawal para band pelestari, juga pengawal hasil karya anak bangsa bernama Kus Bersaudara dan Kus Plus. Pak Eljon, pada akhirnya waktu juga yang memisahkan kita.
Suatu saat kita akan jumpa lagi dengan salah satu band pelestari yang fenomenal yang akan kita wawancara dalam program yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Dandun sebagai Ketua Umum Jiwa Nusantara dan Pak Wasis sebagai Ketua Pembina dari Timur Jawa dan dari Tengah Jawa dan saya dari Barat Jawa bergabung dalam Sehat Sejahtera. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap di Eljon TV. Salam Jiwa Jiwa Nusantara. Terima kasih Pak. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.